Salam. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini, Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Dan ibadah sore ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, di antaranya ada ralat dan juga ada beberapa pemberitahuan. Yang pertama, baptis anak kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 7 WIB. Bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan putra-putrinya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan ke kantor sekretariat gereja dengan membawa persyaratan yang tercantum dalam warta jemaat. Dan ada ralat dari kelompok 2, yaitu ibadah Patuen di kelompok 2 pada warta tertulis Kamis 13 Oktober 2022, yang benar 11 Oktober 2022, tempat pelayan dan nyanyian tetap. HRP dan yang ketiga, HRP kedua dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022. Tema budayakan hidup benar dan baik di tengah kejahatan. Dan untuk persiapan rohani bagi warga dilakukan dalam ibadah keluarga tanggal 25, 26, 29 Oktober dan tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 4 November 2022. Dan untuk persiapan bagi para pelayan ibadah keluarga atau ibadah Patuen yang pertama tanggal 25, 26, 29 Oktober 2022 dilaksanakan pada hari Senin 17 Oktober 2022 pukul 6 di konsistori. Nah, untuk persembahan petingan diserahkan ke majelis atau ketua kelompok dan akan dihitung oleh majelis atau ketua kelompok dan dapat diserahkan ke gereja paling lambat tanggal 3 November. Ada ralat yang di warta jemaat tertulis 3 Oktober. Nah, yaitu pada saat ibadah terdapat 2 kali persembahan minggu dan persembahan syukur HRP. Untuk kegiatan basar offline dan online oleh kelompok 1 sampai 9 dan komisi pembinaan, yaitu berupa makanan dan minuman. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menjaga kekhidmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara yang membawa HP untuk sementara dalam mode silent. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri takhta-Nya untuk memuliakan nama-Nya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait pertama dan yang kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia.
pujilah Dia. Datang bergem, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari dengan mengucap syukur kepada Allah atas karyanya yang dinyatakan kepada kita memulai ibadah ini. Kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahtanya. Kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita masuki minggu kedua untuk bulan Ekumene. Dan kita masih dipandu oleh satu tema yang sama, satu tema yang kita gumuli sepanjang bulan Ekumene ini. Mewujudkan hubungan dan kerjasama antar umat sebagai panggilan pelayanan. Kita akan menggumul ini sepanjang bulan Ekumene dengan satu harapan, pergumulan-pergumulan kita itu akan kita nyatakan dalam tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan hubungan dan kerjasama antar umat. Kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar,
jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 dan ayat 2 memberikan kesaksian kepada kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini adalah bagian awal dari cerita penciptaan. Tentu bukan sebuah kebetulan, saudara-saudara, kalau penulis Kejadian pada saat itu mengungkapkan dengan sangat jelas, pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Artinya ia ingin menegaskan bahwa semua kehidupan ini berawal dari Allah. Kehidupan kita pun juga berasal dari Dia. Pada mulanya Allah. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, kita diajar juga untuk mengingat kalau semuanya itu berawal dari Allah. Kehidupan kita berasal dari Allah. Apakah kehidupan kita juga sungguh-sungguh telah kita tujukan kepada Dia yang menjadi awal kehidupan kita? Tak jarang saudara-saudara dalam keseharian kita tidak menyadari hal ini. Seolah-olah hidup itu begitu saja ada. Kita tidak pernah mensyukuri hidup. Kita tidak peduli dengan kehidupan kita. Kita meraih yang lain. Menunjukkan hidup kita untuk yang lain. Bukan kepada Dia. Allah yang menjadi awal kehidupan. Atas kesadaran ini saudara-saudara, mari bersama-sama kita mengakui dosa kita. Keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Karena sering kita tak hidup dan menunjukkan hidup kita kepada Dia. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur atas karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menjadi awal kehidupan. Engkau adalah Allah yang memungkinkan kami ada dan hidup di dunia ini. Biarkan kami menghayati apa yang diungkapkan dalam kitab Kejadian pada mulanya Allah. Bahwa segala sesuatu berasal dari Engkau. Kehidupan kami juga berasal dari Engkau. Dan ketika kami melihat, kami memperhatikan keberadaan diri kami yang hidup di dunia ini, sering kami mendapati bahwa kami tak menunjukkan hidup kami kepada Engkau. Kami sering menunjukkan hidup kami justru kepada hal-hal yang lain yang bukan menjadi sumber atas kehidupan. Ketika kami menunjukkan hidup kami hanya untuk kuasa, untuk kekayaan, untuk kemuliaan diri. Oleh karena itu pada saat ini, dalam persekutuan kami, dalam ibadah ini, dalam kesatuan kami sebagai anak-anak Tuhan, perkenankan kami mengakui akan keterbatasan kami, mengakui akan dosa kami di hadapan Tuhan. Sekaligus juga dalam kerendahan hati, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, Engkau ampuni kami, supaya dengan pengampunan-Mu kami layak untuk bersimpuh sujud di hadirat tahta-Mu. Bahkan lebih dari itu, Engkau akan berikan kekuatan kepada kami untuk melangkah di dalam kehidupan yang baru, melangkah dengan penuh pengharapan, melangkah ke arah Kristus, Tuhan
Sang Penyelamat kami. Karena sesungguhnya hidup kami itu tertuju kepada Engkau. Ajari kami untuk setia pada tujuan hidup kami ini, melangkah kepada Engkau sebagai Tuhan kami. Kami percaya akan pengampunan-Mu, kami percaya akan belas pengasihan-Mu, dan kami percaya Engkau, ya Allah, mendengar ungkapan doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Sang Penyelamat hidup kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Sang Pengampun adalah Dia yang dengan belas pengasihan yang besar mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita mengaku dengan segala ketulusan dan kejujuran di hadapannya. Berita pengampunan bagi kita terima menurut Efesus pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 yang dituliskan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kembali kita mengagungkan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382, bait 1 dan 2. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Silakan duduk. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami datang padamu Tuhan mengucap syukur di mana pada sore hari ini Tuhan kami boleh hadir di gereja ini, di mana kami boleh mengikuti jalannya ibadah kami. Dan sebelum kami melanjutkan peribadatan ini Tuhan, kami mengundang Tuhan untuk hadir bersama dengan kami, terutama Tuhan berkenan mengurapi Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang sebentar lagi akan mewartakan kabar sukacita ini, agar firman yang diperdengarkan boleh kami terima dan kami boleh mampu menjalani firman itu di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 51 ayat 1. Hidup suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3 disambung ayat 7 sampai dengan 15. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3 disambung ayat 7 sampai 15 yang demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat yang ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengkoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel?
Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikian firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati. Besar dan agung perbuatan Tuhan, bersemarak pekerjaannya, perbuatannya jadi peringatan. Tuhan pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki pada yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakan kepada umatnya, dengan memberikan pada mereka pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan, diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selamanya. Namanya kudus dan dahsyat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah,
supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat lidah, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang yang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar, memelihara, dan menyimpan firman Tuhan ini dalam hati dan hidup kita. Amin. Silakan duduk. Selamat petang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Senang kembali ada dalam perjumpaan dengan kita semua di tempat ini. Bersama-sama kita membangun ibadah, menghayati akan perjumpaan kita, dan melalui peribadahan ini kita tentu berharap bahwa Tuhan akan membekali kita dengan firman-Nya melalui apa yang kita baca dan kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita tahu bahwa setiap orang itu punya keinginan. Dan ini adalah hal yang wajar. Ini adalah hal yang wajar. Karena keinginan itu menjadi tanda kehidupan. Keinginan itu menjadi dasar atas kehidupan atau mendasari kehidupan. Tanpa keinginan, saudara-saudara,
maka kehidupan manusia, kehidupan kita semua itu akan berhenti. Kehidupan kita itu akan mandek, bahkan mungkin mati. Kalau kita menengok ke dalam diri kita, di sana kita akan mendapati ada banyak keinginan. Bahkan mungkin saudara-saudara kita sudah sulit mengidentifikasi mana yang harus kita penuhi lebih dulu di dalam kehidupan kita. Karena kita melihat ada banyak sekali keinginan di dalam diri kita. Tapi meskipun demikian, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita juga harus mengakui bahwa di dasar hati kita yang paling dalam, kita ini memiliki keinginan yang hakiki. Keinginan apa? Keinginan apa yang kita sebut dengan keinginan hakiki manusia? Keinginan hakiki yang ada di dalam diri kita. Tidak lain, saudara-saudara. Itu adalah keinginan untuk hidup. Jadi keinginan untuk hidup itu menjadi keinginan hakiki di dalam diri kita, di dalam diri manusia. Itu pula saudara-saudara yang sebenarnya ada dan dipunyai oleh Naaman, seperti apa yang menjadi bacaan kita yang pertama. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3, ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Naaman, saudara-saudara, ketika ia datang menemui Elisa, ketika ia pergi ke Israel, apa yang menjadi keinginan mendasarnya? Narasi kita mengungkapkan dengan jelas bahwa dia ingin sembuh, kan? Dia ingin hidup. Dia ingin sembuh. Karena pada saat itu ia ada menyandang kusta, dan pada zaman itu saudara-saudara, yang namanya kusta itu akan dikatakan sebagai penyakit yang belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Sering dianggap sebagai kutukan dari yang ilahi. Dan orang-orang yang menyandang kusta itu sering dipandang sudah mati, sekalipun ia masih hidup di dunia ini. Ia dikucilkan dari kehidupan masyarakat banyak. Ia tidak boleh bergaul dengan masyarakat banyak. Tapi dalam kasus Naaman, saudara-saudara, tampaknya karena dia adalah seorang yang penting, seorang yang memiliki kekuasaan, ia mengalami pengecualian itu. Tampaknya ia tidak dikucilkan. Tetapi kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Naaman datang dari Aram ke Israel. Keinginan terbesarnya adalah ingin sembuh. Dia ingin disembuhkan dari kustanya. Bahkan dia rela membayar harganya. Pergi dari Aram menuju Israel itu bukan perjalanan yang mudah. Dia membutuhkan dana, membutuhkan daya, membutuhkan usaha begitu rupa. Sampai pada akhirnya dia sampai di Israel untuk menemui Elisa. Namun narasi kita menggambarkan hal yang agak aneh. Karena ketika ia sudah sampai di Israel, dia sampai di tempat Nabi Elisa, kemudian ia mendengar suruhan Elisa yang berkata supaya Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali, supaya dia disembuhkan. Setelah dia mendengar itu, saudara-saudara, Naaman sang perwira itu tersinggung. Ia ngambek, ia berencana untuk pulang. Sekalipun pada saat itu ia belum sembuh. Inilah sebenarnya yang kita tangkap dari narasi kita. Naaman panas hatinya ketika dia mendengar suruhan Elisa memintanya supaya dia mandi di sungai Yordan 7 kali sebagai syarat untuk sembuh. Saya membayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
orang-orang yang mengiringi langkah Naaman, artinya orang-orang yang mengikuti Naaman itu pasti bingung. Mereka pasti berpikir, bagaimana Naaman ini? Bagaimana pemimpin kita ini? Katanya ingin sembuh, sudah melakukan perjalanan jauh, sudah membuang banyak biaya dan tenaga, tapi sekarang dia ingin pulang kembali. Bayangkanlah saudara-saudara, jika kita menjadi bagian dari rombongan Naaman. Bukankah kita juga akan berpikir seperti itu? Mengapa Naaman tidak konsisten dengan apa yang menjadi keinginannya? Apa yang membuat Naaman berubah keinginan? Apa yang membuat Naaman itu ingin pulang? Apa yang membuat pikirannya berubah dan keinginannya berubah? Apakah dia punya keinginan lain? Dan keinginan itu adalah keinginan yang lebih besar dibandingkan dengan keinginan untuk sembuh. Apakah seperti itu? Narasi kita tampaknya ingin mengatakan ya. Cerita kita itu ingin mengatakan ya. Sesungguhnya Naaman itu memiliki atau punya keinginan tersembunyi di dalam dirinya. Dan keinginan itu adalah keinginan yang lebih besar dibandingkan dengan keinginan dirinya untuk sembuh. Keinginan apa saudara-saudara? Tidak lain saudara-saudara. Keinginan tersembunyi itu adalah keinginan untuk berkuasa. Yang termanifestasi dalam keinginan ingin dihargai. Tidakkah kita tahu dan merasakan bahwa Naaman pada saat sedang ngambek, dia merasa terhina, dia merasa diremehkan, dia merasa direndahkan. Di negaranya dia adalah seorang yang terhormat, dia adalah seorang pemimpin tinggi, tentara-tentara Aram. Sebagai seorang yang terhormat saudara-saudara, di dalam dirinya ada keinginan untuk apa? Untuk dihormati, saya ini orang terhormat. Tetapi ketika sampai di Israel, sampai di depan rumah Elisa, siapa yang menjumpai? Siapa? Pembantunya, pesuruhnya. Bukan Elia sendiri. Inilah saudara-saudara yang membuat pada saat itu Naaman merasa tersinggung begitu rupa. Ayat yang ke-11 dan 12 menuliskan kepada kita begini. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Ia menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Itu yang diungkapkan oleh Naaman. Dan kita bisa menangkap kesan yang ada di dalamnya bahwa pada saat itu ia ingin diperlakukan istimewa karena dia adalah seorang yang istimewa. Dia adalah seorang pemimpin. Dan ketika dia tahu yang mendatanginya, yang berbicara kepada dirinya itu adalah seorang pembantu, dia tentu berharap pada saat itu dalam bacaan kita, sing teko iku ya Elia sendiri yang menyambutnya. Tetapi yang menyambut ternyata pembantunya, Elisa. Dan kemudian saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa pada saat itulah kemudian dia merasakan dirinya direndahkan, diremehkan begitu rupa. Oleh karena itu dia marah. Dia ingin kembali pulang. Sekalipun pada saat itu dia belum sembuh, dia tersinggung. Itu yang ada di dalam dirinya. Jadi tampak jelas di dalam narasi kita. Dia ingin diperlakukan istimewa. Dia ingin dipandang sebagai tamu yang bukan tamu biasa. Akibatnya dia tersinggung atas perlakuan orang lain pada dirinya, dia marah dan dia tersinggung. Dan hal ini saudara-saudara juga berarti bahwa keinginan berkuasa dalam diri Naaman itu telah menutupi
keinginan hakiki di dalam dirinya, yaitu keinginan untuk sembuh. Keinginan berkuasa Naaman telah mengalahkan keinginan untuk hidup di dalam dirinya. Dan ini berbahaya bagi hidupnya sendiri. Kita melihat dengan jelas, kalau itu terjadi, artinya Naaman pada satu kemudian pula, apa yang akan terjadi? Bukankah itu akan membahayakan dirinya karena dia belum sembuh? Bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga membahayakan orang lain yang ada di sekitarnya. Karena kusta itu adalah penyakit yang menular. Pasti akan memungkinkan orang lain kemudian tertular dan membuat orang lain bisa saja kemudian mati karena itu. Kita bisa mengatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah sisi gelap. Sisi gelap dari keinginan manusia yang sering tidak diwaspadai oleh manusia. Ketika kita tidak waspada dengan sisi gelap keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita, hidup kita pun juga akan ada dalam bahaya. Contoh sederhana, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita tentu mengenal siapa Daud, kan? Kita tentu tahu siapa Raja Israel yang besar itu. Hidupnya, saudara-saudara, itu dihancurkan oleh keinginannya. Ketika ia berkuasa, ia memiliki kekayaan, ia memiliki kehormatan. Ia menjadi Raja Israel, ia menyelingkuhi istri perwiranya. Kemudian ia mengatur siasat bagaimana supaya para perwira yang istrinya diselingkuhinya itu mati. Kemudian ditempatkanlah Uria. Ditempatkannya di depan ketika dia harus berperang. Dan kemudian dia mati. Dan setelah dia mati, kemudian dia mengawini istrinya, istri yang diselingkuhi itu. Dan ingat, saudara-saudara, setelah peristiwa itu, setelah peristiwa Daud dengan kekuasaannya, dengan kehendak berkuasanya itu berbuat seolah-olah itu menjadi hal yang utama di dalam hidupnya, kehidupan Daud itu tidak pernah sepi dari bencana. Sejak peristiwa itu kehidupan Daud tidak pernah sepi dari pergolakan. Keinginan berkuasa di dalam diri Daud itu menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga menghancurkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah realitas yang ada yang disampaikan kepada kita melalui sejarah kehidupan orang-orang Israel. Dan kalau kita kembali melihat cerita Naaman, saudara-saudara, sebenarnya hidup Naaman itu juga terancam oleh keinginan berkuasa di dalam dirinya. Sekali lagi bayangkanlah apa jadinya kalau dia ngotot ingin pulang, pasti dia tidak akan sembuh. Pasti dia akan mati. Syukur, saudara-saudara, pada saat Tuhan mengingatkan Naaman melalui pegawai-pegawainya, melalui orang-orang yang pada saat itu menyertainya. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan kepada kita dari 2 Raja-Raja pasal 5 tadi. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Para pegawainya, saudara-saudara, mengajak Naaman untuk mau menimbang kembali hasil keputusannya. Apakah keinginan menuruti marahnya, menuruti gengsinya untuk pulang ke Aram itu adalah keputusan yang bijak dan benar? Itu yang mau dikatakan oleh para pegawainya. Timbang kembali, Tuan, Naaman, lihatlah kembali. Tujuanmu ke sini bukan untuk itu, begitu. Tujuanmu adalah untuk sembuh. Dan Naaman tersadar, saudara-saudara. Dengan apa yang disampaikan oleh pegawai-pegawainya itu, kemudian Naaman tersadar. Saya membayangkan bahwa Naaman pada saat itu akan berkata, "Oh iya,
Bukankah aku datang ke Israel, melakukan perjalanan jauh dengan segala upaya dan dana ini hanya untuk sembuh? Bagaimana dengan diriku ini? Begini. Aku hanya ingin sembuh. Itu keinginan awalnya, keinginan yang paling hakiki di dalam dirinya. Dia tidak ingin sebenarnya dihormati. Bukan ingin dihormati, bukan ingin diistimewakan. Dan karena kesadaran inilah saudara-saudara kemudian dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan dikatakan kepada kita dia menjadi tahir. Dia menjadi sembuh. Ayat yang ke-14. Maka turunlah ia mendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Itu yang diungkapkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita mencoba merefleksikan cerita Naaman dalam kehidupan kita. Bahwa keinginan untuk hidup itu ada di dasar hati kita yang paling dalam. Ada di dalam diri setiap orang. Tetapi ini sering tertutupi oleh keinginan-keinginan yang bermacam-macam di dalam diri kita. Oleh karena itu, setiap orang harusnya rajin untuk menyingkirkan keinginan-keinginan yang lain itu. Yaitu keinginan-keinginan yang menumpuki keinginan-keinginan hakiki kita untuk hidup. Seperti halnya make up wajah para ibu kaum perempuan. Make up itu membuat wajah akan terlihat baik dan menarik. Tetapi ketika panjenengan akan tidur pasti akan menghilangkan itu semua kan? Gimana mboten? Kalau tidak dihilangkan Bapak Ibu, besok bikin make up lagi tinggal numpui saja begitu. Kalau sudah tumpui lagi terus besok juga begitu, tidak usah dibersihkan, ditumpui lagi, apa yang akan terjadi? Pasti wajah kita akan rusak. Pasti. Keinginan hakiki dalam diri kita juga demikian. Kalau kita tidak rajin untuk melihatnya, memperhatikannya, dan kemudian menyingkirkan keinginan-keinginan yang bukan keinginan hakiki, pasti kehidupan kita juga akan mungkin dihancurkan oleh keinginan-keinginan yang lain seperti apa yang dialami oleh Daud. Dan itu juga terbuka terjadi atas kehidupan Naaman. Untung Naaman pada saat tersadar. Dalam kasus Naaman kita bisa melihat dengan jelas bahwa keinginan untuk berkuasa, dihargai, diistimewakan hampir saja menghancurkan hidupnya. Tetapi kesadaran dirinya itu membuat dirinya berani untuk menyingkirkan keinginan-keinginan itu dan kembali kepada keinginan hakiki yang ada dalam dirinya, yaitu keinginan hidup, keinginan untuk sembuh. Dan itu yang menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Dan untuk sampai pada kesadaran ini saudara-saudara, satu hal yang dibutuhkan. Untuk sampai pada kesadaran ini, kesadaran pada kenyataan bahwa aku memiliki keinginan hakiki itu, yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Itu yang disampaikan kepada kita dalam narasi kita. Mari perhatikan saudara-saudara, siapakah orang-orang yang berjasa untuk kesembuhan Naaman selain Elisa? Siapa? Ada banyak. Di sana ada seorang perempuan Israel yang beritahu supaya Elisa pergi ke Israel. Ada pesuruh Elisa. Ada pegawai-pegawai Elisa. Orang-orang ini tidak bernama. Karena orang-orang ini tidak penting, saudara-saudara. Tapi orang-orang yang tidak penting ini menjadi penting bagi Naaman. Karena dialah orang-orang yang pada akhirnya membawa Naaman untuk mendapatkan kesembuhan. Karena orang-orang itulah yang menyadarkan Elisa untuk kembali pada keinginan hakiki dalam dirinya, yaitu keinginan
untuk sembuh. Naaman bisa kita katakan sebagai seorang pribadi yang dalam pergumulannya belajar untuk rendah hati, memandang mereka, menghargai mereka, mendengarkan mereka, melakukan apa yang mereka tahu, dan itu baik dan mewujudkan kesembuhan kehidupan atas dirinya. Hidupnya terpelihara karena orang-orang yang tidak penting itu, tetapi orang-orang yang menjadi penting bagi Naaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, keinginan untuk hidup sekali lagi selalu ada di dasar hati setiap orang. Dan itu juga yang dimiliki oleh 10 orang kusta yang di Samaria. Mereka ingin sembuh, mereka ingin hidup, dan mereka berteriak pada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Dan mereka kemudian disembuhkan karena mereka memiliki keberanian untuk berkata itu kepada Tuhan Yesus, dan mereka disembuhkan. Demikian pula dengan Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua. Dia tahu keinginan kuat di dalam dirinya adalah keinginan untuk hidup. Ia kesampingkan keinginan-keinginan yang lain yang berpotensi untuk menghancurkan dirinya. Kalau Rasul Paulus pada saat itu, saudara-saudara, ingin menjadi orang yang terkenal, ingin menjadi orang yang ternama, saudara-saudara, sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Tapi dia tidak melakukan itu, kan? Dia tidak ingin itu. Saya tidak ingin menjadi orang terkenal, saya tidak ingin menjadi orang ternama. Apa yang diinginkan? Hidup. Memelihara kehidupan orang banyak dengan mewartakan Injil. Mengabarkan kabar kesukacitaan tentang Yesus yang datang. Itu yang ada dalam diri Rasul Paulus. Dan sekalipun ia ada dalam penderitaan, tetapi ia telah memelihara hidupnya. Memelihara keinginan dasar dalam dirinya, ingin hidup. Kalau kita melihat bacaan kita yang kedua, salah satu hal yang disampaikan sebagai sebuah nubuat di dalam ayat yang ke-11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Itu yang disampaikan Rasul Paulus. Dan ini mengajarkan kepada kita semua, supaya kita berani untuk melihat ke dalam diri kita. Keinginan hakikiku adalah ingin hidup, bukan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di minggu yang kedua bulan Ekumene ini, kita diingatkan akan panggilan kita untuk mewujudkan hubungan dan kerjasama antar umat, sebagaimana tema bulan Ekumene. Dengan tema ini, saudara-saudara, kita diajak untuk tetap mau memelihara kehidupan bersama dengan orang lain, termasuk dengan mereka yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita. Ini penting karena apa? Karena kita ini hidup di atas satu bumi yang sama. Oleh karena itu, mari kita melakukan tugas ini dengan setia. Apa dan bagaimana dan seperti apa kita membangun hubungan dan kerjasama dengan orang yang beragama lain, tetaplah didasari oleh semangat keinginan untuk hidup yang ada di dalam diri kita. Tetaplah setia melihat ke dalam diri kita. Singkirkan keinginan-keinginan yang lain yang berpotensi untuk menutupi keinginan hakiki di dalam diri kita. Yakinilah jika itu, saudara-saudara, kita lakukan. Seperti Naaman disembuhkan, 10 orang kusta disembuhkan, maka yakinilah kehidupan negeri kita yang dalam tanda kutip begitu kita bisa mengatakan sakit, begitu seperti mereka yang sakit itu akan disembuhkan jika setiap orang kembali kepada keinginan dasar dalam dirinya dan kemudian menyemangati hidupnya dengan itu, keinginan untuk hidup, memelihara kehidupan bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk yang lain. Karena keinginan-keinginan yang ingin berkuasa, keinginan-keinginan yang berbeda dengan keinginan yang hakiki itu bisa menghancurkan kehidupan. Seperti kehidupan Daud dan masih banyak yang lain. Oleh karena itu, mari kita menengok ke dalam diri kita. Sejauh ini, mari kita bertanya,
Keinginan apa yang ada dalam diriku? Apakah keinginan untuk hidup? Memelihara hidupku dan orang lain? Atau keinginan-keinginan yang lain? Yang itu berpotensi untuk menghancurkan kehidupan kita. Amin. Satu doa untuk kita. Kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Kita kembali ke satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 dan 3. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang-orang percaya di dunia, kita memperbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan, mari kita kembali hampiri tata Tuhan, kita akan berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita. Mari berdoa.
Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami bangun ibadah ini. Kami menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkan melalui perjumpaan ini, kami akan semakin Tuhan teguhkan bahwa kami adalah gereja Tuhan yang menjadi satu dalam satu persekutuan yang memungkinkan kami untuk menempatkan diri sebagai bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih Engkau telah menyampaikan kepada kami apa yang menjadi ungkapan kata hati-Mu melalui pelayanan firman yang boleh kami terima, mengingatkan kepada kami semua, kepada setiap orang bahwa di dasar hati kami ada keinginan untuk hidup. Oleh karena itu biarkanlah kami belajar untuk selalu menengok ke dalam diri dan menepis keinginan-keinginan yang lain yang memungkinkan keinginan-keinginan yang lain itu menutupi keinginan hakiki dalam diri kami dan itu berpotensi untuk merusak kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau ya Allah telah memberikan kembali kepada kami kehendak supaya kami berani melihat keberadaan diri kami dan ada hidup dengan keinginan yang hakiki, keinginan untuk hidup seperti halnya Naaman. Pada saat ini, perkenankan kami membawa dalam doa-doa kami. Ketika kami masuki bulan ekumene, Engkau yang akan menolong kami supaya kami dengan hasrat diri yang kuat belajar untuk bekerja sama membangun hubungan dengan orang lain, terutama mereka, saudara kami yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kami. Supaya kami menyadari bahwa dalam kehidupan ini kami tinggal di bumi yang sama, di tanah yang sama, yang mana kami bersama-sama menghidupinya. Ajarilah kami, anak-anak-Mu ini dengan setia belajar untuk mewujudkan apa yang menjadi tema bulan ekumene ini. Kami juga berdoa pada saat ini, membawa dalam doa ini untuk kehidupan pelayanan yang ada di KJW Jemaat Malang ini. Berkati penatua, diaken, dan badan pembantu yang ada di dalamnya, berkati semua pegawai gereja, berkati setiap orang yang menyerahkan hidupnya demi pelayanan yang ada di GJ Jemaat Malang ini. Mampukan setiap orang pada akhirnya boleh dengan setia dan sungguh-sungguh dan dengan segala ketulusan menyerahkan kehidupannya demi pelayanan yang ada di GJW Jemaat Malang. Dan kami berdoa kepada Engkau ya Allah, berikan kepada kami kesatuan hati untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui setiap kegiatan pelayanan yang ada dan Tuhan sediakan bagi kami melalui jemaat ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang menjadi bagian dari umat-Mu di KJW Jemaat Malang ini. Berkati pekerjaan setiap pribadi, berkati pekerjaan setiap keluarga, supaya setiap pribadi dan keluarga boleh merasakan berkat-Mu terus ada dan tercurah, berkat-Mu selalu mengalir seperti sungai yang mengalir, berkat yang senantiasa membawa setiap keluarga untuk boleh bersyukur kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk kehidupan kesatuan dari setiap keluarga yang menjadi umat-Mu yang menopang kehidupan jemaat Tuhan. Biarkanlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa memberikan kemampuan dan kesetiaan supaya kesatuan setiap keluarga itu akan menjadi ladang kehidupan yang lain. Demikian pula kalau ada pergumulan-pergumulan terkait dengan kehidupan keluarga dari setiap umat-Mu, dari setiap keluarga yang ada dan menjadi bagian dari KJW Jemaat Malang, Tuhan berkatilah. Tuhan juga yang menolong, Tuhan mampukan supaya pada akhirnya setiap keluarga boleh keluar dari pergumulan itu dan menjadi semakin dewasa dalam kehidupannya berkeluarga dan semakin boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik yang mendampinginya. Membawa dalam doa ini anak-anak kami, anak-anak jemaat yang masih kecil ataupun juga yang sudah bersekolah, Tuhan yang akan menyertai, menopang, berikan kepada mereka kesehatan, kemampuan dan kehendak yang kuat untuk meraih yang terbaik bagi hidupnya, dan lebih dari itu berikan kepada mereka kehendak yang kuat untuk senantiasa hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan dalam tataran mereka sebagai anak-anak. Berkati juga para pemuda-pemudi-Mu,
Mereka semua adalah anak-anak-Mu yang menjadi masa depan atas kehidupan gereja. Mampukan mereka untuk bekerja, berikan pekerjaan untuk mereka yang mencari pekerjaan, berikan jodoh untuk mereka yang mendambakan teman hidup, supaya pada akhirnya setiap para pemuda-pemudi-Mu akan boleh mengalami bagaimana kasih Tuhan yang besar atas hidupnya. Saudara-saudara kami yang berusia lanjut, yang ada dalam keterbatasan, kami juga bawa dalam doa ini, supaya Tuhan memberkati dan menyertai, menjaga mereka supaya dalam segala keterbatasannya mereka tetap akan boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan yang besar itu melimpah atas dirinya. Berdoa pula secara khusus pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang ada dalam sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rojito, Bapak Ibu Suwandi, Ibu Rusmini Saiman, Bapak Ibu Sadermo, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Waloyo Santoso, Ibu Sukat Minah, Bapak Pitono, Ibu Titi Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Sihti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Saudara Adriel Baptista Adiguna. Saudara-saudara kami ini ada dalam sakit ya Tuhan. Mereka senantiasa membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu hadirlah ya Allah dalam karya Roh Kudus. Mampukan mereka untuk tetap boleh ada, merasakan kehadiran-Mu. Mampukan mereka untuk mendapatkan pemulihan dari-Mu sebagai Tuhan yang hidup. Kami percaya Engkau sebagai Allah kami tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini untuk tragedi yang menimpa saudara kami, terutama mereka penggemar sepak bola, tragedi Kanjuruhan yang membuat beratus-ratus orang meninggal. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi, tapi kami menyerahkan mereka yang ada dalam duka dan kehilangan kepada Tuhan, supaya mereka semua tetap mendapatkan penghiburan dan penguatan dari Tuhan. Lebih dari itu, biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan menopang kehidupan mereka, memampukan mereka, supaya pada akhirnya mereka tidak akan hidup dan tenggelam dalam putus asa. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Engkau yang akan memimpin bangsa negara kami ini untuk hidup. Engkau yang akan juga memberkati para pemimpin negeri kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya mereka boleh bekerja sama dengan seluruh kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus. Karena sungguhnya bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau akan berkarya melalui kehidupan bangsa ini. Atas kehidupan bangsa-bangsa yang direnggut oleh berbagai macam pergolakan dan persoalan dan perang, kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya bangsa-bangsa ini kembali boleh ada dalam damai Tuhan. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa-bangsa, mereka yang dikuasai oleh keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk ya Tuhan, sadarkanlah mereka, mampukan mereka untuk kembali, untuk mengingat bahwa sesungguhnya dalam hatinya ada keinginan untuk hidup, memelihara kehidupan bersama demi damai sejahtera atas muka bumi ini. Bapa di sorga, mohon kepada Engkau dalam hidup kami selanjutnya. Berikanlah kepada kami hati yang paham apa yang menjadi keputusan-Mu. Berikanlah kepada kami keberanian untuk melakukan apa yang baik bagi kehidupan bersama kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk berkarya demi kemuliaan nama-Mu. Berikan kepada kami kerendahan hati untuk menjaga dunia ini dengan keinginan yang ada dalam diri kami, keinginan untuk hidup. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami ungkapkan kepada kami melalui syafaat-syafaat ini. Tuhan yang menyempurnakan, sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman dari Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 5 ayat 12 dan 13. Demikian firman-Nya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita mempersembahkan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai selesai persembahan. Persembahan akan beredar satu kantong. Mari kita memuji. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku,
keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami untuk kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini atau di sekitar kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikianlah doa dan ucapan syukur ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali ke dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Berdasarkan apa yang boleh kita terima pada saat ini, mari dalam tugas perutusan itu kita membangun hubungan dan bekerja sama dengan orang yang berkepercayaan lain. Didasarkan atas kehendak diri kita. Kehendak yang hakiki ingin hidup demi memelihara hidup bersama di bumi yang satu. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan memampukan jemaat untuk hidup kini dan selamanya. Amin. Kepada